Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Nah, di sini ada gambar melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu padang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas ini lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava Tower Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Pertama, di mana kamu tinggal? Kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nah, contohnya, misalnya seperti ini ya. Di mana kamu tinggal? Misalnya tinggal di Magetan, Jawa Timur. Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada, di daerah saya ada beberapa jenis usaha pariwisata. Yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Kedua, adanya sumber pendapatan dari para wisatawan, misalnya dari penjual makanan, penjualan baju-baju, cindera mata, dan lain sebagainya. Itu misalnya saja. Nah, kamu bisa mempunyai jawaban atau jawaban lainnya. Misalnya di mana kamu tinggal, misalnya di Amuntoy. Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada, di daerah saya ada beberapa jenis usaha pariwisata. Nah, dan seterusnya ya, bisa jawab dengan memakai jawaban sendiri, tidak harus sama ya. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain ada perbankan, ada keuangan, asuransi kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama di situ ada gambar pengelola jasa penginapan, ada misalnya hotel, ada motel, ada wisma, dan losmen. Yang kedua di situ ada gambar usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari berjual buah,
makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, sayur mayur, barang-barang pokok, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Jawabannya, adanya berbagai jenis usaha karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Ada yang berdagang, ada yang bisanya petani sebagai petani, bisanya sebagai nelayan ya nelayan. Nah, seperti itu. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing orang adalah berbeda. Oleh karena itu, setiap orang ingin melakukan usaha yang berbeda untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.